Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agung Prabowo. Saya dengan nomor NIM 10522069 dari kelas IS2. Di sini aku bakal menjelaskan tentang sistem operasi, manajemen file. Tapi sebelum itu aku bakal ngejelasin apa itu sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan software-software yang lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Sebelumnya ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem analog dan sistem digital. Jadi sebelum adanya sistem operasi ini, dulu itu ada yang namanya sistem sinyal analog dan sistem digital. Lalu setelah perkembangan zaman, muncullah sistem operasi. Contohnya itu ada Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Mungkin lanjut ke pengertian manajemen file. Pengertian manajemen file itu sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file-file ada pada disk atau partisi disk. Jadi itu si filenya bakal diolah sama si sistem operasinya supaya tertata rapi di dalam disk atau partisi disknya. Sedangkan file system adalah partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan sebagai file di dalam komputer dengan cara tertentu. Jadi si filenya itu tuh adalah tempatnya gitu, tempat data itu ditampung gitu. Pengertian manajemen file secara umum itu dapat juga diartikan sebagai kegiatan berhubungan dengan menyimpan kesempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi surat menyurat, penghitungan, catatan, penggariskan, klarifikasi, dan sejenisnya untuk memudahkan berorganisasi atau berbisnis. Manajemen file ini sangat penting bagi perusahaan karena sewaktu-waktu pasti dibutuhkan. Hal ini juga untuk memudahkan yang bersangkutan untuk menggunakannya. Jadi si manajemen file ini sangat baik gitu digunakan di organisasi atau di perusahaan-perusahaan atau untuk pribadi. Sistem operasi ini sangat membantu gitu buat kita juga. Lalu aku bakal jelasin manfaat manajemen file. Dari penjelasan pengertian manajemen file tadi, kita bisa memahami beberapa pemahaman dari manajemen file. Berikut ini adalah pemahaman manajemen file. 1. Meminimalisir resiko kehilangan file. File di dalam komputer bisa saja tidak sengaja terhapus gitu kan ya. Tapi di sistem operasi ini kita bisa mengamankan lah minimal gitu. Jadi minimalisir resikonya si file itu hilang tiba-tiba. Lalu yang kedua ada kemudahan pencarian file. Jadi karena si filenya itu disusun oleh si operasi, di manage sama si sistem operasi, jadi filenya itu mudah untuk kita cari. Yang ketiga itu mengetahui file yang tak terpakai gitu. Jadi ada kalanya file itu disimpan sudah tidak diperlukan lagi. Untuk menghemat kapasitas penyimpanan, maka itu kita bisa menghapus file yang tak terpakai gitu, tersimpan dengan mudah. Manajemen file yang baik terorganisir memberikan banyak manfaat bagi para pengguna komputer. Jadi itu karena filenya tadi tersusun rapi, jadinya semisal ada file-file yang tidak berguna gitu, file yang udah nggak kepake, mungkin kita bisa hapus gitu, jadinya lebih mudah gitu. Lanjut lagi ke fungsi manajemen file. Fungsi manajemen file ini kita mengetahui beberapa fungsi manajemen file, diantaranya seperti yang bakal aku jelasin. Yang pertama itu memudahkan cara kerja atau mekanisme pemakaian file secara bersama, kemudian dalam membuat, mengedit, dan menghapus filenya, kemudahan dalam
melakukan backup atau recovery untuk berantisipasi kehilangan file akibat kecelakaan atau upaya orang lain untuk merusak atau menghancurkan file. User dapat mengacu file yang symbolic names, tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Data dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif. Tampilan antarmuka para user friendly pada sistem file akan memudahkan penggunanya. Terus ada sasaran manajemen file. Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai oleh manajemen file yang efektif. Diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data bagi user atau operator komputernya, memastikan data di dalam file adalah benar, memberikan dukungan berupa masukan input dan kekurangan output sebagai tipe perangkat penyimpanan, meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi kehilangan data atau upaya perusakan data, menyediakan sekumpulan rutin atau antarmuka, masukan input ataupun keluaran atau output, memberikan dukungan berupa masukan input yang keluar dan output sebagai banyak pengguna user dan sistem multi-user. Lalu arsitektur manajemen file. Biasanya arsitektur manajemen file terdiri dari beberapa bagian. Diantaranya adalah sistem akses, manajemen file, manajemen ruangan penyimpanan, mekanisme integrasi file, lalu ada 4 ya, gitu aja. Cuma tadi ada yang pertama tadi ada sistem akses. Sistem akses itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file yang diakses. Manajemen itu segala hal yang berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file. Manajemen ruang itu berkaitan dengan alokasi ruang penyimpanan file tersebut gitu. Lalu untuk mekanisme integrasi filenya itu berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tidak terkorup gitu, atau korup file ya misalnya. Lalu selanjutnya ada tipe file pada sistem operasi. Secara umum ada 3 gitu tipe file yang terdapat pada sistem operasi. Diantaranya adalah regular file, lalu ada director file dan special file. Oke, aku bakal jelasin. File reguler terdiri dari file teks dan biner. Teks ini berisi barisan teks dalam format txt, sedangkan file biner berisi dengan eksekusi atau exe. Dan juga biner dapat berbagai program aplikasi dalam komputer. File biner terbentuk exe hanya diketahui oleh sistem operasi, sedangkan biner hanya diketahui oleh program aplikasi yang menggunakan file tersebut. Jadi kalau si txt ini berupa format teks gitu, jadi bisa dibaca, sedangkan si exe ini dia tuh hanya program yang bisa program dia aja gitu, khusus program yang si exe ini tuh yang bisa melihatnya gitu. Contohnya kayak Excel ataupun programan gitu. Lanjut lagi ke data manajemen file. Dalam manajemen file adalah beberapa hal yang secara mutlak wajib ditata secara rapi, antara lainnya surat penerimaan barang, surat pembayaran barang, berkas unsur hutang, surat penjualan barang, surat ansuran, berkas surat pengiriman barang, surat perjanjian, dan lainnya. Lalu selanjutnya cara manajemen file yang efektif. Dampak bila tidak ada manajemen file adalah tidak adanya keteraturan pada file yang tersimpan. Jadi si filenya itu
bagus gitu, nggak tersusun rapi. Jadi di sini kita bagaimana gitu caranya eh, supaya file itu bisa rapih gitu. Nah, satu itu membangun sistem dokumen filing dan juga penamaannya gitu. Kalau anggota Anda melakukan recovery filing file secara manual, baiknya mulai manajemen file dengan pemberian format nama penyimpanan Anda untuk memastikan mereka tahu di mana penyimpanan file yang benar gitu. Jadi dinamakan yang tersusun gitu, mudah untuk dicari. Lalu Anda mulai memikirkan soal konversi file sekaligus dengan bertubuhnya sebuah bisnis. Tentu saja Anda membutuhkan teknik konversi file yang tepat. Jumlah file yang sangat besar tidak memungkinkan untuk disimpan dalam sebuah lokasi. Anda bisa menggunakan sebagai batch dokumen konversional produk yang tersedia. Lalu yang ketiga itu, maaf sebentar, yang ketiga itu ada mana sih, sebentar, pemerintah menggunakan memberhenti menggunakan konverter gratisan. Konverter gratisan biasanya ditujukan untuk kebutuhan personal dan pastinya fiturnya terbatas. Jadi si konverter ini yang gratisan tuh biasanya hanya dipakai untuk pribadi gitu, bukan untuk organisasi atau sebuah perusahaan. Jadi karena si converter gratis ini itu biasanya fitur-fiturnya terbatas, nggak kayak yang vape gitulah. Lebih banyak fitur-fiturnya. Lalu ada 4 itu menguasai Windows Explorer. Umumnya perusahaan menggunakan Windows. Terletak di permasalahan banyak orang yang kurang menguasai navigasinya gitu. Sistem data alokasi yang sama, maksudnya tuh lokasi penting khusus untuk penyimpanan file. Jadi setiap file-filenya itu diberikan tempat-tempat khusus gitu. Dan yang keenam itu menggunakan shortcut atau manfaat fitur shortcut ini untuk mengakses folder yang paling sering dikunjungi. Jadi yang dikunjungin itu bakal tertampil lebih depan gitu, jadi mudah untuk dicari. Ya mungkin ya, yang terakhir ini ya, yang ketujuh ada share dokumen atau share dokumen sejenisnya Dropbox, Google Drive, dan OneDrive dan sejenisnya akan membedakan server untuk menyimpan dan mengupdate file dimanapun dan kapanpun tanpa harus repot ke kantor. Jadi si Google Drive ini kan yang kita udah tahu ya, jadi bisa digunakan di mana aja gitu, nggak harus di device kita kayak di rumah. Jadi di kantor kita lagi di luar pun pakai device yang berbeda tetap bisa mengakses gitu, asal si akunnya ada gitu. Dan setelah memahami pengertian manajemen file pada sistem operasi, fungsi, dan trik pengaplikasiannya, kita akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa teknologi jadi hal mutlak memastikan karyawan mengikuti perkembangan teknologi dari sebuah keharusan. Ya mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baiknya itu datang dari Allah dan yang kurang-kurangnya itu datang dari diri saya sendiri. Bila ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.